Jadi kalau ada paranormal, apa kiai, apa yang lainnya lah berkata dia bisa menangani ini sebenarnya kebohongan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Melihat Malam dimanapun Anda berada, kali ini saya Ki Bayan dan juga di samping saya telah hadir Kang Idod. Ya, malam. Mudah-mudahan di malam hari ini Sobat Melihat Malam dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dijembarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan kali ini saya akan mencoba mengulas tentang cerita saya pada cerita terdahulu ya, tentang penyupangan atau pesugihan. Dan kebetulan pada waktu itu juga Kang Idod ini sempat bersama saya diundang untuk bisa ngobrol-ngobrol kepada orang bersangkutan yang sempat terjadi istilahnya hampir terjadi penyupangan. Dan kali ini saya akan mencoba mengupas bersama Kang Idod. Gimana Kang Idod, sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah itu menurut Kang Idod ini gimana gitu dari cerita saya yang terdahulu? Jadi kalau saya mengamati cerita mengenai pesugihan apa penyupangan yang terjadi oleh temannya Ki Bayan ya waktu Ya, itu ya, yang teman sempat saya juga dari satu tempat tirakat ke tempat lain, Iya. akhirnya ujungnya sampai ke pantai selatan ya. Selatan. Itu tuh sebetulnya awalnya bukan ke pantai selatan ya awalnya. Awalnya sih kelihatan tidak gitu. Cuma pemberian amalan dari seseorang atau boleh dibilang si dukun ya, untuk dijalankan kepada Padul ataupun istrinya, itu hanya sekedar amalan-amalan biasa kelihatannya. Iya. Tapi justru berujung kenapa sampai bisa jatuh ke harus datang ke pantai selatan. Jadi begini kalau menurut saya, mungkin amalan sih sepertinya standar ya, apapun bisa. Cuma yang jadi permasalahan itu niat. Niat dalam hatinya. Mungkin Padul ini yang saya tahu karena saya sendiri waktu itu menanganin secara langsung ya. Jadi Padul ini terlilit hutang ya. Ya, terlilit hutang. Yang luar biasa karena dia ceroboh dalam menanamkan saham waktu itu ya. Hingga kerugian ratusan juta ya. Nah disitulah mulai Padul ini mulai panik karena uangnya ini dapat pinjam ya, sebagian dapat pinjam, maka dia harus bayar. Nah untuk melunasi utang-utang yang pinjam, sedangkan dia kan usahanya cuma pas-pasan, jadi dia ngambil alternatif jalan pintas. Walaupun mungkin awalnya dia tidak tahu, meminta kepada seseorang dalam bentuk ritual-ritual yang sederhana lah agar dimudahkan rezekinya. Namun di balik misteri doa itu dia ada niatan keduniaan yang luar biasa. Sehingga dituntunlah Padul ini dengan istrinya dari tempat tirakat satu ke tirakat lain, itu melalui bisikan ya. Selalu yaitu melalui bisikan goib ya. Bisikan goib. Ininya dari tempat tirakatnya. Dari awal gitu ya. Apa namanya, disuruh datang ke satu tempat. Iya. Ini justru dari bisikan goib. Dan dia mengikuti semua instruksi dari bisikan goib.
hingga beberapa tempat ujungnya sampai ke pantai selatan ya. Ya. Dan di situ dia klimaknya mengadakan suatu perjanjian ya dengan penguasa Ratu Selatan. Nah, di sanalah setelah kemudian ritual dia lakukan dengan persyaratan-persyaratan yang berat pun dia tempuh, dan diperlihatkan semua kekayaannya, harta-hartanya ya, ya. Namun di mana kemudian ada perjanjian yang imbalannya sepertinya sosok manusia, dia mengurungkan niatnya ya. Iya, memang pada waktu itu perempuan yang berbaju hijau itu memberikan satu brosur gitu. Dan ternyata setelah dibaca bersama istrinya, ini tuntutannya anak. Luar biasa. Jadi meminta. Ya. Nah, itu otomatis teman saya ini merasa tidak setuju ya. Dia tidak setuju kalau memang seperti itu sampai anaknya menjadi korban. Iya. Jadi begitulah sobat melihat malam, dari cerita tadi akhirnya Ki Bayan itu memanggil saya untuk menemuin Padul ini, karena Padul ini adalah temannya Ki Bayan. Jadi saya dengan Ki Bayan menanganin langsung dengan pelaku pesugihannya. Nah, pada saat itu kalau saya tidak lupa ya, malam hari habis maghrib ya. Habis maghrib saya datang ke rumahnya dengan Ki Bayan ya. Kebetulan saya ada perlu ya, ada telepon panggilan ya. Jadi saya izin dulu sebentar. Nah, kemudian setelah Isya saya datang lagi ya. Nah, pada saat saya meninggalkan Ki Bayan seorang diri di tempatnya Padul, itu ada fenomena apa waktu itu? Nah, seperti yang saya rasakan ya, Kang Idod, pada waktu Kang Idod ini mungkin berjalan sekitar 20 ataupun 50 meter keluar naik motor. Itu secara spontan dan tiba-tiba saya itu dikagetkan dengan satu bentuk seperti asap ya, cuma berwarna abu-abu. Ini menerpa ke dada sebelah kanan saya. Oh, jadi dari depan. Dari depan persis, saya umpamanya duduk di sini, ini dari sana. Berarti ini dari ruangan dalam ya? Dari ruangan dalam ya, dari kamar dalam, dari rumahnya Padul ini ya. Padul ini. Itu menerpa dada sebelah kanan saya. Itu sampai buat napas pun saya ini berat sekali, seperti susah, baik ngambil napas dari hidung ataupun dari mulut ya, itu sangat susah sekali Kang Idod. Dan bahkan ya karena saking saya ini panik ya, saya mencoba untuk bisa membuang dari bentuk lemparan tadi. Pelan-pelan ya saya buang, tapi alhamdulillah sampai saya bisa bernapas dengan normal kembali. Nah, itu menurut Kang Idod gimana? Jadi kebetulan pada saat saya datang lagi ke rumah Padul untuk kedua kalinya setelah keperluannya selesai ya waktu itu. Nah, saya juga merasakan ada lubang aura di tubuh Ki Bayan itu sepertinya robek. Nah, sepertinya ada lemparan yang sangat dahsyat dari mungkin makhluk-makhluk yang mempunyai kekuatan lebih. Nah, itu luar biasa menurut saya. Itu hanya sedikit sekali di mana makhluk-makhluk yang mempunyai kekuatan tersebut mampu langsung melempar energinya hingga merobek seseorang gitu, aura seseorang. Nah, itu saya rasa ini jenis penyupangan yang memang tingkat tinggi. Ya, jadi umumnya penyupangan juga kan punya kelas
bermacam-macam ada kelas-kelasnya ya. gitu ya. Nah ini dia langsung dengan penguasanya, yaitu penguasa Laut Selatan. Iya. Nah saya masih ingat waktu itu, di mana kemudian Pak Dul memanggil istrinya. Ya. Sebetulnya yang kena dampak pertama ini istrinya. Karena mungkin istrinya ini yang melakukan ritual ya. Sepertinya yang lemah. Iya, yang lemah. Yang lemah ya. Yang lemah istrinya. Mungkin yang ritual sih mereka berdua kan biasanya. Tapi pada waktu itu yang menjalankan ritual adalah istrinya. Istrinya. Sedangkan untuk Pak Dul sendiri dia cuma di luar tempat ritualnya gitu. Jadi ya walaupun mungkin ada beberapa meter ya, yang jelas pada waktu itu Pak Dul juga sempat menyaksikan. Ya walaupun penyupangan itu mereka gagalkan, tidak semudah itu bagi makhluk-makhluk astral yang mempunyai kekuatan tinggi. Tidak mudah untuk membatalkan perjanjian yang sepihak itu. Jadi sebetulnya dia mengikutin. Oh berarti terus ya. Dia monitor ya. Pada kenyataannya kan begini. Pada saat saya mendatangin rumahnya, istrinya sepertinya sangat ketakutan sekali kan menjumpai orang kan. Iya, seperti betul, depresi yang sangat berat. Bahkan ketika saya tanya ke Pak Dul, Pak, kalau memang tidak jadi penyupangan, Bapak bertobat aja melalui ritual-ritual ibadah, istrinya maupun Bapak. Ternyata Bapak menjawab bahwa istrinya itu di mana dia sholat, ya itu tidak pernah selesai. Itu yang saya dengar sendiri dari suaminya, di mana dia baru rokaat. Misalkan kalau sholat isya kan 4 rokaat ya, di mana dia baru 2 rokaat. Nah kemudian dia ngobrol. Jadi seperti ada yang mengajak ngobrol, dan tidak pernah tuntas. Kalau sholat maghrib 3 rokaat, baru 2 rokaat dia ngobrol lagi seperti itu, dan selalu terjadi berulang-ulang. Nah disitulah mungkin makhluk-makhluk yang penyupangan itu tidak mau kalau orang yang menggagalkan penyupangan itu mengusir dia dengan peribadatan, maka dia gagalkan bentuknya. Bahkan saya sendiri melihat pada saat ibunya itu dipanggil untuk menemuin saya kan, waktu itu dia kan tidak mau menjumpain. Awalnya memang seperti itu. Kemudian dirayu-rayu, dia hanya keluar kan lewat kamar ya. Kemudian dia nggak mau dekat kan? Agak jauh. Dia duduk agak jauh. Itu saya lihat di belakang dia sangat jelas. Itu ada seekor ular. Dan ekor itu memantau terus. Sepertinya ular itu sudah menguasai pikiran dan hati si istrinya Dul ini. Sangat rumit sekali. Bahkan dia sudah mengalami stres itu udah berbulan-bulan ya. Jadi sudah lama. Bukan dengan saya aja kan dia takut. Dengan yang lainnya juga seperti itu. Nah ini satu lagi yang unik. Pak Dul itu kan mengundang orang-orang kiai apapun paranormal kan, bukan saya saja ya waktu itu, sebelumnya sudah ya. Sudah sebetulnya sih. Setiap dia memanggil kiai apapun paranormal untuk menangani istrinya, selalu kiai itu terbawa arus oleh kekuatan makhluk pantai selatan itu. Artinya seperti apa gitu terbawa arus makhluk pantai selatan tuh? Saya waktu itu mendengar dari Pak Dulnya langsung ya, dimana Pak Dul itu waktu itu mendatangkan seorang kiai apa paranormal. Kemudian paranormal tersebut melakukan ritual di rumahnya. Dan dari penglihatan paranormal ini bukan malah mengobatin, malah dia diperlihatkan harta karun yang luar biasa. Dan ujungnya mencari ritual harta karun di rumahnya Pak Dul ini.
dengan mengeluarkan beberapa persyaratan yang luar biasa. Tapi hasilnya tidak ada. Bahkan yang punya dampak berat bukan lagi istrinya Padul, paranormal yang menanganinya juga terobsesi. Waktu itu ya. Dan dia akan berkunjung lagi, cuma Padul kan melarang, menolak karena persyaratan keuangan yang besar ya. Dan saya sendiri merasakan pada saat saya coba pendeteksian dengan getaran, imbasnya luar biasa, betul. Seperti Kibayan, hawa panas, kemudian hawa seperti menusuk-nusuk seperti jarum, itu menghampiri saya. Arahnya jelas dari istri Sidul ini. Cuma alhamdulillah karena saya memang dari awal sudah mempersiapkan diri, sudah protek ya. Dan saya juga tidak terlalu dalam untuk mengoreksinya hingga dia terhempas hanya beberapa meter. Cuma segitu saja sudah terasa dalam badan saya. Memang yang saya rasakan pada waktu itu ya memang luar biasa sekali Kang Idon. Ini sampai saya pengen narik napas dari hidung ataupun dari mulut ya, itu susah sekali, sangat pelan yang saya masuk oksigen nih Kang Idon. Sehingga ya secara spontan gitu saya ingat harus dibuang. Iya. Satu lemparan tersebut yang kelihatannya nyangsang di dada sebelah kanan saya. Alhamdulillah bisa saya atasi ya. Walaupun sisanya ya sempat dibuang oleh Kang Idon, ini mungkin bekas-bekas daripada yang tersisa gitu, energi negatifnya. Nah ini satu lagi yang saya masih ingat. Setelah saya 2 hari dari rumah Padul ini, kemudian Padul ini menelpon saya waktu itu. Bahkan bukan saja ibunya yang kena dampak, anak laki-lakinya yang sudah bekerja nih, tapi dia belum beristri, masih bujangan. Itu sering dia mimpi seperti juga tidak. Itu bersetubuh dengan seekor ular. Bahkan yang aneh lagi, kata anaknya yang masih bujang ini, bujangan, pagi harinya di tempat tidur ada rambut perempuan panjang, dan itu berulang-ulang. Hampir dalam 1 minggu itu bisa 3 kali apa 4 kali mengadakan mimpi yang seperti itu. Dan menemukan lagi ada sehelai rambut, 2 helai rambut panjang itu. Dia tahu bukan rambutnya dia, dan tidak ada orang lain di situ. Nah itu makanya ngebel saya menjadi suatu ketakutan, barangkali anaknya juga bisa kena dampak ya, seperti ibunya. Jadi karena ibunya ini sudah tidak bisa beraktivitas seperti orang-orang pada umumnya. Dia benar-benar psikologinya, pikirannya, hatinya sudah mempunyai dunia yang tersendiri gitu ya. Bertemu sendiri, orang aja takut ya. Hanya hidup di dalam kamar saja gitu. Padahal dari hasil ritualnya dia tidak mengalami perubahan apapun. Tuh. Iya. Tidak ada hasil lah istilahnya tuh. Entah secuil ataupun gimana gitu. Yang jelas tidak membawa hasil. Nah, saya waktu itu sempat juga mendeteksi situasi kondisi di rumah, tapi luar biasa. Ini saya belum menemukan hal-hal seperti ini ya. Jadi pendeteksian saya itu sepertinya tertolak. Jadi yang biasanya itu bisa menembus sisi-sisi yang agak jauh, nah di situ paling radiusnya cuma 3 meter. Seperti ada penghalang, seperti membentur suatu tembok besi. Tuh. Nah, kalau saya memaksakan diri, di sana bereaksi.
entah apa itu. Makanya kemudian saya hentikan, di mana kemudian terbentur hawa panas dari dia itu merayap melalui saluran energi yang saya lempar. Maka saya hentikan dulu gitu. Nah, ini memang luar biasa. Jadi kalau menurut spiritual agama, memang tidak ada satupun orang yang bisa menangani ini. Jadi kalau ada paranormal, apa kiai, apa yang lainnya lah berkata dia bisa menangani ini sebenarnya kebohongan besar. Karena dalam spiritual ajaran, dosa yang paling tinggi ada syirik. Iya, betul. Nah, itu hanya dia yang bisa menyelesaikan dengan pertobatan yang total. Sedangkan si ibu sendiri lihat, dia baru ibadah, baru melaksanakan sholat wajib saja, tidak pernah selesai. Di mana di rakaat kedua kemudian hadirlah sosok perempuan, diganggu, dia mengobrol terus. Nah, bagaimana mau dia menyelesaikan urusan dia sendiri dengan melepaskan apa sih kekuatan gelap, sedangkan dia sudah tidak mampu. Nah, itu kendala. Sebetulnya secara kita kemanusiaan, saya juga merasa sangat prihatin, sangat sedih. Namun ya bagaimana gitu, karena ini adalah hukum Tuhan ya. Siapa tidak bisa diganggu gugat kalau memang hukum Tuhan ya. Iya, siapa yang berbuat, dia yang menanggung. Nah, itu. Nah, apalagi dampak berikutnya melebar kepada anak laki-lakinya. Jadi pada saat saya menangani sendiri, saya sudah merasakan sesuatu yang memang kekuatan ini sepertinya bukan saja kekuatan makhluk halus yang tinggi, tapi sepertinya ada getaran-getaran yang saya menghalangin untuk turut campur. Ya. Nah, itu getaran-getaran yang menghalang itu apakah memang khususnya dari makhluk-makhluk astral tadi, ataukah memang getaran-getaran yang khususnya datangnya dari yang Maha Kuasa gitu, Kang Indut? Jadi ada dua seseorang dalam menerima informasi yang seperti tadi. Yang pertama itu backup dari makhluk halus yang tidak mau diusik, karena memang itu wilayahnya dia, sudah perjanjian persekutuan. Yang kedua, karena orang spiritual, ada informasi, ada sesuatu semacam kehalusan yang dalam, itu jangan turut campur gitu, jangan ikut terlalu dalam, karena ini bukan lagi wilayah manusia, ini wilayah kesyirikan. Jadi kalau orang itu melakukan membantu, dampaknya dia akan terkena sendiri. Seperti contohnya begini, ini mudahnya ya. Kalau ada seseorang melakukan kejahatan, ini sih ibarat yang mudahnya ya. Kemudian dia ketahuan, kemudian dipenjara. Nah, memang itu hukumannya di penjara. Tapi kalau ada yang mengeluarkan dari penjara, berarti yang mengeluarkan itu terkena hukum. Terkena hukum karena aturannya dia harus masuk gitu. Nah, demikian juga di hukum spiritual yang jauh lebih tinggi dari hukum dunia. Nah, jadi ada penyakit yang dibikin oleh diri sendiri karena perbuatan dosa. Ada penyakit yang memang muncul dari luar karena memang bentuk-bentuk fisik maupun bentuk-bentuk non fisik yang sifatnya bukan karena dosa. Nah, dari dosalah yang disebut ini azab. Nah, tidak boleh orang menangani karena memang dia sedang dihukum sama Tuhan gitu. Nah, kalau kita ikut urusan untuk menanganin, berarti saya ikut menentang Tuhan. Nah, itu kurang lebihnya konsep dalam spiritual ya. Memang berat juga ya Kang Idut ya, kalau ini untuk urusan azab sampai kita ini membantu gitu, apalagi tidak tahu
Betul. Ini akan sangat berat mungkin Ya. hukumnya, Kang Idut. Ya, makanya disitulah perlu kita memahami secara utuh, baik itu melalui informasi dari yang bersangkutan secara jujur, Iya. maupun dari hasil pewaskitan dan pendeteksian kita gitu. Jadi menggabungkan. Iya. Bisa aja orang berbicara berbohong kan, Ya, tidak sesuai dengan faktanya. Nah, disinilah perlunya bagi praktisi ini memang harus memahami semua metode keilmuan hingga tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan sesuatu kejadian maupun sesuatu penyakit. Nah, disitulah seperti tadi ada paranormal yang kemudian masuk terlalu total, akhirnya dia terjebak dan dia kalah, posisinya menjadi umpan bagi makhluk penguasa Laut Selatan. Wallahu alam nantinya bagaimana orang yang menangani, karena dia sudah mengikuti ritual-ritual sebelumnya, informasi yang diberikan oleh makhluk pantai selatan, sepertinya dia dapat ilham pada saat melihat, menyaksikan harta-harta yang di rumah Padul itu. Nah, itu suatu jebakan yang luar biasa. Nah, disinilah kita perlu waspada. Jadi ibarat kalau orang-orang spiritual lain itu mungkin karmanya. Kalau yang memang berpatokan pada karmanya. Jadi dosa-dosanya. Nah, karma ini dalam bentuk pemahaman Jawa ya harus diselesaikan oleh diri sendiri. Jadi kalau orang turut campur, maka karma itu akan balik ke kita, balik kepada orang yang menangani. Karena itu yang membantu lah, yang membantu. Nah, jadi sungguh sangat riskan sekali, apalagi penyupangan ini yang dilakukan Padul ini porsinya sudah tinggi sekali, yaitu dengan penguasa Laut Selatan. Jadi bukan lagi dengan jenis makhluk-makhluk yang ada di kuburan, ada di tempat-tempat yang sepi, hutan. Lihat saja proses perjalanannya. Dari penguasa Laut Selatan itu, dia punya channel sampai ke tempat-tempat spiritual yang awal, yang pada saat dia tirakat. Itu masih kekuasaannya dia. Sehingga dia menginstruksikan dari satu tempat ke tempat lain kan, ke tempat lain hingga ujungnya ke pantai selatan. Jadi memang kalau dalam spiritual tadi faktor-faktor mantra juga mungkin sangat menentukan ya, Kang Idut. Sangat menentukan ya. Karena mantra maupun doa-doa itu sudah di mindset untuk sesuatu tujuan. Apalagi dalam pikirannya muncul juga keinginan yang sangat besar. Nah, disitulah akan terjadi perpaduan antara doa ritual dan pikiran yang kuat, sehingga menyusuplah makhluk-makhluk yang dari dunia gelap. Dah seolah-olah itu dari wangsit, dari ilham, padahal itu bisikan-bisikan yang akan menjerumuskan kepada orang satu ke tempat yang lebih dalam lagi. Jadi mungkin mantra ini sebagai kabel ya, yang bisa menghubungkan ke tempat-tempat lain gitu ya, Kang Idut ya. Ya, itu. Sampai sehingga untuk menghubungkan ke tempat lain di sini, karena channelnya sudah ada, jadi otomatis ini akan menyambung. Dia akan datang dengan cepatnya, bahkan sampai memberikan satu informasi atau satu bentuk-bentuk bisikan. Ya, saya kira cukup unik juga kalau menurut saya sih ya. Iya, secara sepintas Kang Idut. Ya itulah, tidak sederhana seperti orang sakit kena mistik yang lainnya. Karena ini sebetulnya bukan sakit, tapi ini adalah dampak dari apa yang dia lakukan.
itu baru dia terkena dampak dunia ya. Belum lagi dampak spiritual, dampak-dampak dosa lah yang dia lakukan. Karena mungkin kalau dalam Islam sih tidak ada dosa yang lebih tinggi kecuali syirik kan. Nah disitulah ada kesyirikan. Nah saya sempat menyarankan kepada Pak Dul, karena saya sebetulnya tidak sanggup untuk menangani ini karena memang itu bukan ranah saya. Jadi Pak Dul lah yang punya kewajiban, karena Pak Dul itu seorang suami ya, kepala keluarga ya. Lakukan, kalau memang istrinya itu belum sanggup, selalu digoda oleh penghuni pantai selatan dalam ritual ibadah, harus terus-menerus didampingin, harus. Karena apa? Tidak akan bisa masuk orang selain suaminya. Pasti dia terampas berat itu. Jadi satu-satunya harus suaminya yang ada dalam rumah. Bahkan anaknya aja terkena. Itulah nyerempet jadi sudah situ ya. Saya juga udah waktu itu berpikir sangat rumit. Ini bagaimana cara penyelesaiannya? Apalagi dia sudah melebar kepada anak laki-lakinya. Padahal dalam perjanjian dia minta anak laki-laki kan ditolak ya. Iya. Tapi lihat imbasnya. Iya, memang pada masih waktu ada. Itu setelah dia melihat brosur dan membaca bahwa ya nanti ada sesuatu anaknya yang akan dijadikan tumbal. Itu memang si Pak Dul ini menolak. Sangat-sangat menolak. Ya walaupun memang sementara tumbalnya itu bukan bentuk kematian ya, tapi lihat dari bentuk psikologi, akal anaknya itu sudah diserang, dimana dia setiap malam dalam malam-malam tertentu dia seperti bermimpi bersetubuh dengan seorang perempuan katanya, bahkan kadang-kadang dengan seekor ular. Dan yang aneh lagi kan, yang pernah saya ceritakan, dia anggap itu mimpi lah, tidak ada apa-apa, karena memang dia menolak untuk itu, untuk mengurangi rasa takut. Namun selai rambut panjang di tempat tidurnya tidak bisa dipungkiri. Nah, jadi mungkin pada saat saya menanganin Tempo dulu, ada kurang lebih 1 tahun lebih ya. Ya lebih lah. Lebih ya. Lebih. 1 tahun sih lebih. Dan mungkin kondisinya sampai saat ini saya belum tahu nih. Iya, Kang Idon. Saya juga sempat ini ya, ada terbersit ya, pengen ketemu gitu. Ada sebetulnya sih, cuma setelah rencana itu timbul, besoknya lupa lagi. Iya. Dan bahkan nggak tahu juga apakah rumahnya memang masih di situ atau memang udah pindah. Bahkan sampai nomor HP-nya dia juga udah nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Ini saya harus menghubungin kemana gitu. Ya itu paling kalau saya ketemu juga, memang satu-satunya jalan itu tobatan nasuha. Walaupun dalam beberapa ritualnya memang sangat susah, tapi ya harus sungguh-sungguh. Kalau itu lebih mudah untuk memudahkan dia, ikut dia dalam komunitas jamaah. Ya betul Kang. Ya, tapi resikonya kayaknya yang paling cocok seperti itu. Tapi resikonya pasti dia tidak mau, ya harus dipaksa. Pasti tidak mau, karena apa? Pikiran dalam istrinya Pak Dul itu bukan pikiran dia lagi, pikiran makhluk astral, hingga dialah yang mencegah untuk turun ke majelis-majelis taklim, majelis-majelis doa. Nah itu harus Pak Dulnya, walaupun resikonya nanti histeris di sana, ngamuk di sana, ya memang itu resiko. Daripada
dibiarkan ya, kehidupannya tidak berguna, tidak berguna sama sekali, sia-sia, baik itu dunia maupun akhirat. Jadi sudah bukan manusia lagi nantinya. Aduh, tidak punya nilai apa-apa ya. Jadi hari-harinya akan diisi dengan kesusahan di dunia dan mudaratnya di akhirat. Nah, itu tidak akan pernah selesai. Jadi mungkin itu aja saran saya, Ki Bayan. Kalau mungkin nanti ketemu, karena saya itu jauh ya, Ki Bayan kan mungkin agak dekat kalau memang rumahnya dekat, itu sarankan itu saja. Iya. Insya Allah. Kalau dia ikhtiar sendiri itu sangat susah dan umurnya akan sia-sia. Kasihan. Bukan apa-apa, setiap makhluk pasti mati. Demikian juga saya. Cuma dalam kematiannya itu harus punya nilai. Jangan sia-siakan waktu yang tersisa nih. Walaupun mungkin kita kan tidak tahu. Bisa setahun 2 tahun ya bagi ibu itu. Manfaatkan untuk berjuang. Untuk bertobat, melepaskan dari kesirikan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Pak Dul. Ya memang tidak ada jalan keluar lagi. Jadi buang jauh-jauh rasa malas, rasa takut, rasa malu dalam bertobat. Bila mana sobat melihat malam dimanapun Anda berada, kalau memang sedang menjalani ritual itu, baik itu dalam untuk menyelesaikan semua permasalahan kehidupan, hati-hati bila mana mendapat bisikan yang tidak jelas. Koreksi kembali informasi dari bisikan tersebut, akurkan dengan kitab-kitab, tanyakan kepada orang ahli, jangan menafsirkan sendiri. Yang ditakutkan kalau kita menafsirkan sendiri karena kita tidak ahli, tidak ada rujukan, timbul tadi seperti posisi Pak Dul. Ya, itu saja. Hati-hati dalam berspiritual, karena memang bisikan itu bisa datangnya dari mana saja. Ya, silakan Ibayan. Oke, terima kasih Kang Idod untuk saran-saran dan juga ulasan-ulasan yang mungkin sobat melihat malam sempat mendengarkan ulasan ini. Mohon maaf nih, barangkali dari sobat melihat malam ingin istilahnya konsultasi, ya silahkan menghubungi nomor ini. Nomornya 082 315 77 4901. Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.